Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat tani semua. Jumpa lagi bersama kami di channel Motivasi Tani dari Desa untuk Kota. Oke, baik teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan membagikan yaitu tentang pengalaman saya budidaya cabai merah keriting. Di sini banyak teman-teman semuanya yang mengeluhkan tentang terjadinya keriting pada daun cabai. Nah, di sini di dalam budidaya cabai, memang penyakit keriting ini sangat merugikan bagi petani, dan ini adalah penyakit yang sangat ditakutkan oleh petani-petani kita, karena ketika cabai merah itu kena keriting, maka bisa dikatakan 80% itu sudah mengalami kegagalan di dalam budidaya. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang obat-obat yang kita berikan, di sini kita coba mengulas beberapa penyebab keriting. Yang pertama yaitu hama, yang kedua akar, dan yang ketiga yaitu cuaca. Yang saya ketahui, ketika kutu itu menginfeksi sel yang ada di dalam jaringan yang ada di dalam tanaman, maka dia akan menyebabkan beberapa jaringan itu rusak, jaringan pada tanaman itu rusak. Dan oleh sebab itu, tanaman itu akan menguning dan tanaman itu akan daunnya itu akan keriput, dan yang sering kita bilang yaitu keriting. Nutrisi-nutrisi yang harus juga kita berikan, tidak serta-merta kita memberikan insek kepada hama tersebut, hama mati, kemudian tanaman akan pulih. Itu tidak, karena infeksi yang ada di dalam jaringan tumbuhan tersebut, kalau tidak kita berikan nutrisi-nutrisi tambahan dari luar, maka tanaman tersebut tidak akan sembuh. Berbicara tentang infeksi yang disebabkan oleh kutu-kutuan tadi, maka di sini setiap tumbuhan ataupun tanaman cabai, bisa dikatakan, karena kita membahas tentang cabai, dia itu mempunyai beberapa hormon. Hormon yang pertama yaitu hormon gibrelin, kemudian hormon yang kedua auksin, ketiga adalah hormon sitoksin. Dari ketiga hormon ini sangat berperan terhadap pertumbuhan tanaman tersebut. Ada yang dari akar, ada yang ke batang, dan ada yang ini adalah senjata saya yang di 5 ini. Ini tidak ada yang saya sembunyikan. Nanti cara mixnya pun akan saya berikan kepada teman-teman. Yang pertama sekali, saya menggunakan insektisida. Ini mereknya Imidor. Teman-teman nanti mau nyari yang lain juga nggak apa-apa, saya tidak harus Imidor. Kemudian yang kedua, saya pakai Abasel. Ini juga teman-teman nanti mau pilih yang mana juga, Demolis ada, kemudian yang lainnya ada. Ini Korakron, teman-teman mungkin yang memakai Santacron dan sebagainya pun bisa. Ini ada Agus, kadang mungkin teman-teman nggak mau pakai Agus, pakai yang Pegasus nggak apa-apa juga. Dan ini Bayvolan, dan ini bambu hijau. Jadi ini berapa ini? Ya, 6 jenis yang saya aplikasikan ketika tanaman itu terjadi kendala keriting, dan pencegahannya juga. Nah, teman-teman semuanya, ini saya sisihkan dulu, dan ini saya juga sisihkan dulu. Ini tiga ini dulu yang kita bahas. Ini Imidor, bahan aktifnya imidacloprid. Kemudian ini Korakron, bahan aktifnya adalah Peponopos, dan ini Abasel, bahan aktifnya Ababitin. Ketika saya ini pengalaman saya, teman-teman, saya tidak menggurui dan tidak mengajari teman-teman. Ini hanya berbagi, pure hanya berbagi kepada teman-teman. Ketika mungkin nanti teman-teman ada kendala, teman-teman mau melakukan, alhamdulillah juga tidak apa-apa. Dan ini juga saya tidak menjamin ketika saya nanam kedepannya ini berhasil atau tidak, saya tidak menjamin, karena jaminan keberhasilan itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha, baik itu untuk kita, buruk itu juga untuk kita. Allah itu lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita, teman. Jadi ini
aplikasi yang saya lakukan. 3 ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang nggak boleh dicampur, tapi saya campur. Kenapa? Ya memang itu adanya, saya campur. Misalnya ada 2 pohon, 3 pohon, udah ada yang keriting, maka ini saya tambah 1, 2, 3. Ini saya campur 1 lagi. Jadi itu boros sekali. Ini boros sekali bang, itu boros sekali. Tapi saya nggak boros. Karena apa? Ketika saya mix ini, kalau saya satu ini saya kasihkan 1 tangki itu 1 tutupnya, 1 tutup ini, 1 tutup ini ya teman-teman, 1 tutup ini. Ini 1 tangki misalnya, tapi kalau ini 1, saya tidak. 10 tangki paling saya berikan dosisnya 1 tutup ini, saya samakan. 1 tutup ini ya teman-teman. Ini berarti sekitar 20 ml kalau nggak salah. Ini 1 tutup ini 1 tutup ini 1 tutup ini 1 tutup ini, cukup untuk 10 tangki semprot. Itu kalau saya. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti itu hamanya sudah kita matikan, mudah-mudahan bisa mati. Barulah kita berbicara tentang baik-kolan dan bambu hijau. Ketika kutu itu tadi yang saya bicarakan di awal tadi, ketika kutu itu sudah masuk ke jaringan tumbuhnya, maka hormon-hormon yang ada di dalam tubuh itu akan dia tidak normal lagi. Jadi kalau seandainya hamanya sudah kita matikan, tetapi hormonnya sudah tidak kita tambah, ya tidak akan pernah pulih. Dia tidak akan stagnan seperti itu saja. Walaupun tidak ada hamanya lagi, dia tidak nular, tapi yang itu tidak sembuh. Jadi di samping kita membunuh hama, kita juga kalau bisa kita berusaha tanaman yang sudah terinfeksi tadi kita sembuhkan. Dengan apa? Dengan kita tambah baik-kolan sama bambu hijau. Ini saya pakai 3 ini teman-teman. 3 ini sudah tercampur itu. Alhamdulillah ya berhasil lah, bisa dibilang. Kalau saya kemarin penyemprotannya itu harus sulit. Karena apa? Yang pertama hamanya masuk ke tumbuh-tumbuhan ataupun ke daun cabai. Ketika kita semprot ini daya tumbuhnya itu luar biasa teman-teman. Jadi hormon itu kalau kita semprotkan pagi sampai jam 9 itu kan stomata sudah terbuka tuh. Stomata sudah terbuka. Sebelum stomata terbuka kadang-kadang matahari ini sinar matahari ini sebelum jam 9 pun sudah begitu panas gitu. Jadi hormon itu kalau kena matahari dia akan sembunyi ataupun mati. Kalau di dalam tumbuh-tumbuhan hormon itu dia di mana matahari dia di situ, di mana dia yang tidak kena matahari dia di situ. Makanya tumbuh-tumbuhan itu kalau di mana ada matahari di situ dia condongnya kemana? Ke arah sinar matahari. Karena apa? Didorong oleh hormon yang ada di sini, yaitu hormon auksin, sitokinin, dan giberelin. Kalau memang kita tidak mau yang sore, berarti kita harus jam-jam 6 itu sudah kita semprot. Jangan sampai lebih dari jam setengah 9 ataupun jam 9 atau jam 10 kita semprot ini, karena kita mengincarnya ke stomata daun, kita mubazir saja ini teman-teman. Karena sudah tidak ada lagi di jam 10 sudah tidak terbuka, maka dia terbuka lagi nanti pagi. Jadi kalau saya sore jam 5 saya semprotkan. Itu pun kalau kita nunggu hujan, kalau nggak hujan ya terpaksa pagi ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak hujan ya kita sore. Memang rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti berhasil. Saya yakin itu berhasil. Cuma kalau nggak berhasil, berarti kita belum ada rezeki. Mungkin itu saja sharing saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Mungkin ada kritik dan sarannya, tetap saya minta kritik dan sarannya taruhkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya untuk saya semangat lagi untuk membangun YouTube saya selanjutnya. Untuk pupuk bawahnya besok kita nyusul juga, ini cuma untuk penyemprotannya saja. Baik teman-teman, demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetaplah jaya petani Indonesia, terutama petani muda. Mari kita bangun dari desa untuk ke kota. Kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.